pagi, shalom. Pengenalan kita terhadap seseorang atau sesuatu sangat mempengaruhi kepercayaan kita padanya. Maka ada istilah yang katakan, kalau kenal baru disayang, kalau tidak kenal maka tidak disayang. Karena kata sayang dalam ungkapan tersebut mengisyaratkan makna percaya atau mempercayai. Jadi jangan sampai kita salah mengenal seseorang karena akan mengakibatkan salah kepercayaan. Demikian juga dengan judul perikop pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, Gembala yang Baik. Kalau berbicara mengenai gembala yang baik, otomatis kita yang berbicara, kita sudah mengetahui, kita sudah percaya, bahkan sudah mengenal gembala yang baik tersebut lewat karakter, pribadi, tingkah lakunya. Inilah kita lihat lewat pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dalam Injil Yohanes 10 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-10. Bapak Ibu jemaat saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan kita di saat ini ada dua sebutan yang Yesus pakai untuk dirinya. Dalam bacaan ini yang pertama, Yesus pakai dirinya sebagai gembala. Yang kedua, dirinya sebagai pintu. Dan satu sebutan bagi pengikut-pengikutnya, yaitu domba-domba. Kita akan melihat satu persatu lewat bacaan ini. Yang pertama, ciri dari gembala yang baik. Ciri dari gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal suara domba-dombanya. Bahkan gembala yang baik akan mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Alasan mengapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan umat adalah domba. Pada satu sisi, orang Israel terbiasa pada pola penggembalaan. Dalam karakternya, gembala dikenal dan dipercayakan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Untuk memberikan makan minum, menjaga bahaya dari tebing, batu dan semak duri. Tanggung jawabnya juga bahkan gembala menyediakan kandang domba yang tidak berpintu. Tujuannya apa? Supaya gembala tersebut bisa menjaga di depan pintu sehingga tidak ada pencuri yang datang untuk mengambil kawanan dombanya. Gembala yang baik akan berjalan di depan dombanya untuk menghalau setiap bahaya yang akan mengancam domba-dombanya itu. Gambaran ini menjadi hubungan yang indah antara gembala dengan domba. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ia mengumpamakan dirinya sebagai gembala dan umat adalah domba-dombanya, yang mana Yesus bertanggung jawab penuh sebagai gembala atas kehidupan umat manusia, bahkan juga keselamatan manusia. Tanggung jawab Yesus untuk manusia tidak berlangsung secara sepihak, melainkan dua pihak secara bersama-sama. Artinya
Tuhan menanggung jawab kita, tetapi kita pun juga harus meresponinya dengan cerdas. Dan hasil dari hubungan yang benar dan baik antara domba dan gembala, kita bisa lihat dalam gambaran pada ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka kena mengikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itu menunjukkan bahwa domba yang mengikuti gembala bukan karena ia penjahat, tetapi karena mereka mengenal suara gembala dan suara itu tidak asing bagi mereka. Yesus adalah gembala, Bapak, Ibu, dan saya adalah domba-domba yang sangat memerlukan Yesus. Kita butuh pemeliharannya, kita butuh perlindungannya, bahkan juga kita butuh keselamatan yang berasal daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, poin yang kedua yaitu Yesus adalah pintu untuk masuk kepada Allah. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Aku adalah pintu, artinya melalui aku, hanya melalui Dia sajalah manusia bisa masuk kepada Allah. Di sini mau dikatakan bahwa Yesus adalah akses masuk satu-satunya manusia untuk memasuki kerajaan Allah. Namun Yesus juga adalah akses keluar satu-satunya yang akan membawa kita pada kehidupan. Dia menjamin kehidupan kita di dunia ini, dan Dia menjamin kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, kehidupan yang kekal. Bersama Tuhan, kelangsungan hidup kita terjamin karena hanya penggembalaan Tuhan saja. Namun ketika kita masuk melalui Yesus Kristus sebagai pintu utama, harus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan sebagai sang perantara yang agung. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan bermimpi, jangan menghayal. Kita tidak mungkin masuk melalui jendela karena disebut dengan pencuri. Kita harus mencari pintu yang utama, yaitu Yesus Kristus. Bukankah dikatakan dalam firman, akulah jalan keselamatan dan hidup. Kalau siapa yang mau datang kepada Bapakku harus melalui aku. Tidak ada memiliki perantara yang lain. Hanya perantara Yesus Kristus, perantara yang agung, yang Bapa dan saya percayai dan imani. Jemaat yang diberkati Tuhan, gambaran yang diungkapkan Yesus tentang dirinya sebagai pintu adalah untuk menjelaskan identitas kita seperti domba yang digembalakan Tuhan. Bahwa kehidupan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita menjadi pintu pembuka bagi kita, akses batas dan juga akses koneksi. Yesus adalah sumber keselamatan, tetapi Ia jugalah sumber pemeliharaan dan berkat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saya sebagai seorang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita adalah umat kepunyaannya, domba-domba milik kepunyaannya. Kita memiliki identitas sebagai umat kepunyaan Tuhan yang akan tetap setia pada tuntunannya dan mendengar suaranya. Suara dan tongkatnya yang penuh kuasa akan menuntun kita
selalu untuk mendapatkan hidup yang berlimpah. Poin yang kedua dalam pembacaan firman Tuhan ini, Dia yang kita butuhkan dalam hidup seperti domba yang bergantung kepada Sang Gembala untuk mendapatkan makanan dan minuman. Demikian Tuhan Yesus ingin kita bersandar kepadanya setiap hari, bahwa Ia adalah pintu sumber pemeliharaan dan berkat dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, di penghujung bulan ini, Kristus telah memberikan kualitas hidup yang sempurna bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita hanya perlu berjalan mengikuti Dia sebagai gembala. Sudahkah saudara-saudara dan saya percaya dan mengenal Dia dengan sungguh dan beriman kepadanya? Dan maukah saudara-saudara berjalan mengikuti Dia? Karena hanya mengenal, percaya, dan mengikuti Dialah kita mendapatkan kehidupan yang berkualitas, yang berfokus pada yang kekal. Semua yang baik sudah Ia lakukan bagi kita. Jangan khawatir, jangan takut. Teruslah berjalan mengikuti langkah Tuhan. Karena Yesus yang memegang kunci, Dia yang memanggil dan mengenal domba-domba kepunyaannya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Ini artinya kalau kita menjadi milik Kristus, maka selama-lamanya kita akan menjadi milik Tuhan. Dan tidak akan ada yang dapat menggugat kita. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.